Alfa Fidela dapat menjumpai Anda kembali dalam Special Talks. Special Talks kali ini kita akan membahas mengenai seputar pertanian. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Seperti tayangan yang sudah kita saksikan bersama, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai Abang Tani Class 2024. Dan di studio sudah bersama kami ada Bapak Herman Aga, selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu, serta Bapak Arif Bawono Surya, selaku Co-Founder Let's Play Indonesia. Selamat siang Bapak-Bapak. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, baik. Nah, luar biasa sekali kesempatan siang hari ini kita akan berbicara mengenai seputar pertanian ya Pak ya. Kalau kita ngomongin soal pertanian di Kota Batu itu tidak terlepas dari yang namanya pertanian, bukan begitu? Yes. Baik, nah kesempatan siang ini boleh diceritakan sedikit apa sih itu dari Abang Tani Class 2024? Mungkin Bapak Arif? Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif dan saat ini saya diminta bantuan kemarin ya untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Pertanian, lalu dari teman-teman petani Milenial Batu KEK ya, Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu, untuk membantu dalam Abang Tani Class, Mbak Lala. Jadi sifatnya saya menjadi teman untuk kolaborasi gitulah ya. Jadi Let's Play untuk membantu di sisi programnya seperti itu. Dan kalau ditanya apa itu Abang Tani Class, itu sebenarnya sebuah program yang tujuannya meng-encourage teman-teman petani muda. Karena kemarin dari data ternyata jumlah petani muda ya di Indonesia itu ternyata terus turunkan ya. Jadi itu menjadi concern dan akhirnya teman-teman di KEK beserta Dinas Pertanian dan juga teman-teman dari PSDA Pak ya. Nah, itu untuk PKSDA. Ya, itu untuk mulai menggagas sebuah program di mana kita bareng-bareng meng-empowerment nih teman-teman petani muda itu untuk mulai tampil. Kan jarang tahu kan ya Mbak Lala ya, siapa petani muda Kota Batu kan jarang tahu kan ya. Padahal itu penting untuk dikenalkan juga dan di-encourage agar tetap mau di sisi dunia pertanian atau industri pertanian, dan kita buatin programnya seperti itu. Jadi mengajak teman-teman generasi muda ya Pak ya, concernnya lebih ke teman-teman muda ya, generasi muda ya, mulai dari mungkin milenial, Gen Z sampai sekarang Gen Alpha gitu ya. Yang kolonial udah Alpha ya. Sekarang sudah Alpha Pak, generasinya sudah semakin banyak. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin selama di Abang Tani Class ini ya Pak ya, apa aja yang diajarkan atau mungkin ada kelas-kelas tertentu, kelas-kelas khusus mulai dari umur sekian sampai sekian atau bagaimana? Mungkin lebih dijelaskan. Baik, untuk Abang Tani Class sendiri itu kita ambil range-nya umurnya 17 tahun sampai maksimal 40 Mbak. Jadi emang kita batasi biar nanti teman-teman yang muda ini ikut nih join. Jadi mulai teman-teman SMK gitu ya, jadi pelajar yang memang udah mulai tertarik dunia pertanian, karena dunia pertanian itu kan sebenarnya luas Mbak ya. Mulai dari ngurus lahan sawah itu pertanian, ngurus ikan itu perikanan juga pertanian, ngurus hutan, lalu ada juga pengolahan bahan pertanian itu merupakan industri pertanian, sampai ngurusin IoT-nya atau teknologinya. Jadi luas sekali dan memang kita dorong agar teman-teman muda ini join di Abang Tani Class, anak bangga menjadi petani itu. Ada singkatannya. Oh ya, baik. Anak bangga petani. Menjadi petani, Abang Tani Class. Betul. Dan ini nanti kita ada sesi namanya sesi mentoring lah ya, sesi sharing dengan teman-teman petani yang memang sudah menjadi petani andalan nih di Kota Batu. Nanti ada Mbak Lili gitu ya, tadi bahasanya ada gitu ya. Terus ada Mas Hardi dan banyak lagi nanti teman-teman yang akan sharing tentang bagaimana sih pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan juga bisa dapat cuan gitu. Jadi kita emang bagi nanti ada beberapa
step materi lah terkait teknis untuk pertanian, lalu juga ada sisi non teknisnya ya, jadi seperti manajemennya, terus promosinya. Kita nanti sharing juga dengan teman-teman Eduria, itu salah satu startup yang memang concern banget untuk mendorong generasi muda untuk bertani dengan cara asik ya, melalui sosial media. Jadi lebih gitu. Nanti silakan, Mbak Lala masih di bawah 40 tahun. Masih dong, masih. Nanti bisa nih yang teman-teman yang di bawah 40 tahun, nah petani gitu ya, terhubung di industri pertanian, monggo gabung kayak gitu. Mumpung nih ya kelas pertamanya nih, jadi bisa gede banget kesempatannya kayak gitu. Itu apakah seperti sekolah pada umumnya kayak dibagi untuk rentan waktunya selama 3 sampai 6 bulan atau bagaimana, itu mungkin boleh dijelaskan sedikit, Pak? Jadi untuk Abang Tani Kelas sendiri itu lebih ke program sih Mbak ya. Jadi nanti kita ada programnya kemarin rencananya mingguan, jadi nggak menyita waktu yang setiap hari harus belajar kayak di sekolah gitu ya, enggak. Dan itu nanti kita pilihkan mentornya, jadi bisa kita tata dulu. Plus kalau di kami kan biasa pembelajaran melalui permainan, melalui game. Nanti kami siapkan juga game-game yang istilahnya cocok lah untuk pertanian dan cocok untuk teman-teman muda lah, jadi nggak boring ya. Nanti belajarnya tuh nggak satu arah, rencana kami seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa enjoy dan juga paham materinya, terutama bagaimana kita mengelola pertanian yang sustain kayak gitu, Pak. Mungkin dengan adanya Abang Tani Kelas ini juga bisa ini ya Pak ya, meminimalisir seperti sekarang kita tahu bahwa lahan pertanian di Kota Batu semakin sempit. Lama-lama semakin sempit. Karena banyak teman-teman yang awalnya petani karena sudah malas, sudah hopeless dengan tanahnya, akhirnya dijual kepada investor. Nah, mungkin dari Abang Tani Kelas ini bisa menanggapi isu-isu tersebut mungkin? Nah ini kalau Kota Batu ini Mas Herman. Ya mungkin boleh Pak Herman menanggapi isu-isu tersebut ya Pak. Tapi sebelum lebih lanjut, saya koreksi ya. Tadi bukan Abang Tani Kelas, tapi Abang Tani Kelas. Kalau kelas perang tuh, nggak, artinya bahwa aku bangga bertani yang lebih berkelas atau secara ini ada naik kelas gitu. Nah, kita mau upscaling lah petani muda ini, karena seperti yang tadi diterangkan, kalau dengan pola pertanian yang tradisional yang selama ini dilakukan di Kota Batu itu memang sangat tidak menarik untuk anak muda. Kita mau bikin bahwa petani itu keren, bertani itu membanggakan, dan itu tadi yang paling ini ada efek cuannya. Betul, menghasilkan ya. Nah, terus soal alih fungsi lahan tadi ya, itu terjadi juga karena orang hopeless terhadap industri pertanian hari ini. Yang seperti yang kita tahu, kasuistik yang kemarin, begitu panen raya, harga tomat itu cuma Rp1.000, HPP aja nggak masuk itu. Intinya juga, dan itu seperti sebuah siklus yang berulang. Kita nanti mau bikin di kelas-kelas di Abang Tani Kelas ini nanti bagaimana menginkubasi, ada sebuah manajemen yang kita nggak sampai bahwa para petani itu sampai harus membuang hasil produksinya karena untuk dipanen aja mereka nggak ini. Karena kalau itu terjadi terus, orang akan cenderung untuk beralih profesi atau itu tadi, kalau mereka beralih profesi artinya apa? Biasanya tanahnya dijual. Betul. Beralih fungsi lah menjadi hotel, menjadi tempat wisata. Yang lebih ironis, beberapa tahun yang lalu kan lahan produktif ditanami kitiran. Jadi itu sebuah ironi yang terjadi di kota agropolitan, kota kita. Mudah-mudahan itu tadi, itu nanti tidak akan terjadi karena industri pertanian itu cukup menghasilkan. Kita kembalikan ke kejayaan masa lalu, bagaimana Batu sebagai sebuah agropolitan, orangnya sejahtera dari bertani, dari profesi bertani. Kita akan kembalikan kejayaan itu, bahkan akan kita naikkan kelas. Dan itu garda depannya adalah anak-anak muda yang nanti akan diinkubasi, di scale up di program Aku Bangga Bertani atau Abang Tani Kelas. Baik, gitu ya. Jadi banyak generasi muda sekarang itu yang lebih memilih untuk kerja kantoran ya Pak ya, untuk lebih menjadi freelance juga, influencer juga. Nah, siapa tahu Anda yang sedang menyaksikan Agropolitan TV saat ini itu tertarik untuk mengikuti Abang Tani Kelas ini. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan lebih lanjut berbincang-bincang mengenai Abang Tani Kelas. Tetap bersama kami.
masih di Special Talk siang hari ini. Kita masih bersama dengan Bapak Herman dan juga Bapak Arif yang akan membahas kembali mengenai Abang Tani Class 2024 ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang isu-isu lahan yang semakin berkurang ya di Kota Batu, dan kali ini kita akan sedikit berbincang Pak mengenai bagaimana sih cerita-cerita petani-petani muda yang sukses di Kota Batu. Mungkin boleh dijelaskan? Iya. Beberapa generasi kedua atau ketiganya petani di Kota Batu sudah mulai menerapkan pola manajemen yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman ya. Yang saya tahu itu ada beberapa yang cukup sukses. Kriteria suksesnya mereka selain secara ada Mas Rahmat Hardianto, itu Bumi Aji Sejahtera. Dia bahkan sampai punya P4S, itu semacam sekolah non formal gitu untuk magang ataupun untuk bisa residensi di tempat itu. Beberapa pertaniannya juga sudah, bahkan saya dengar sudah ekspor ke Abu Dhabi. Produk spesialnya itu produk jambu kristal. Setelah itu ada juga Mbak Lili Kokedama ya, terkenal itu ya, juga sudah ekspor dengan produk media tanam ya, dia media tanam tidak hanya flora tapi juga media tanamnya. Juga yang fenomenal sekali itu ada namanya Mas Dedek Orsid, kalau tahu ada di Dadaperjo. Itu dia berhasil mengembangkan pertanian budidaya anggrek. Yang menjadi fenomenalnya adalah dia tidak hanya sekedar mensejahterakan dia dan keluarganya, tapi juga berimbas kepada lingkungan di sekitarnya. Yang saya tahu di ekosistem para petani anggrek yang ada di Dadaperjo, di sekitar dia itu begitu tumbuh dan tumbuh gitu ya. Artinya bahwa ngomong tentang budidaya anggrek kan cukup sulit. Tapi dia bahkan sudah punya signature, orang bisa pesen jenis anggrek dengan namanya gitu. Wah, dan itu harus disertifikasi ke London. Artinya bahwa anak-anak Batu sudah sekeren itu, sudah sampai inian ke London. Dan itu membernya dia tidak hanya sekedar lokal, tapi nasional bahkan internasional. Tempo hari itu saya main ke sana dengan salah satu public figure, Mas Butet Kertarajasa, langsung dibuatkan Dendronium Butet Kertarajasa, dan itu tersertifikasi ke London. Artinya bahwa sudah ada praktik-praktik baik yang dilakukan oleh anak-anak muda di Kota Batu, di industri pertanian. Mau ngomong industri pertanian kan tidak hanya sekedar budidaya. Yang dilakukan oleh teman-teman Let's Play itu juga salah satu bentuk playful campaigns untuk bisa mengajak membuat semacam social movement yang nanti akan diterapkan di industri pertanian untuk orang mulai tertarik kepada industri pertanian, dan itu pun juga berdampak ekonomi secara inian ya. Artinya bahwa tidak hanya sekedar budidaya, bahkan pasca panen itu juga bisa menghasilkan dampak ekonomi di industri pertanian. Nah, 3 nama tadi baru sekedar contoh ya. Saya pikir juga masih banyak yang lah. Kami berharap dengan Abang Tani Class itu muncul database dari mereka-mereka yang sudah melakukan praktik-praktik baik dan sudah sukses dalam industri pertanian ini, pertanian modern dalam hal ini. Itu kami harapkan akan muncul. Kalau mereka yang sudah seperti Mas Dede, Mbak Lili atau Hardi nanti bisa jadi mentoring. Tapi juga yang ini yang muda-muda, lebih muda dari mereka, zilenial ya, atau alpha, generasi alpha juga akan bisa berkontribusi dengan apa yang mereka bisa dan mereka punya untuk bisa memajukan industri pertanian. Tidak harus mereka mencangkul, tapi itu tadi seperti yang dia paham tentang IT. Dia bisa marketing digital yang bisa karena ngomong pertanian tidak hanya satu sektor nih. Harus dikolaborasikan untuk bisa sampai hasil yang optimal. Kira-kira gitu ya. Luar biasa sekali. Banyak masyarakat yang tahu bahwa Kota Wisata Batu ini cuma menjual industri wisatanya, tapi ternyata Kota Batu ini juga memiliki industri pertanian yang tidak kalah, yang bahkan sudah sampai di kancah internasional ya Pak ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal pertanian juga, terkadang Gen Z seperti saya itu malas. Saya masih Gen Z. Gen Z seperti saya itu malas untuk turun ke sawah, malas untuk
apa ya, yang namanya kotor-kotor itu males gitu kan ya, apalagi generasi alfa, generasi bawah saya ya. Nah, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri untuk menghadapi generasi muda ini, untuk mengajak mereka untuk ayo kita bertani gitu? Arif? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Lala. Gitu ya. Omega. Ya, oke. Kalau untuk teman-teman yang memang generasi Z sama teman-teman yang nanti generasi Alpha itu kan memang sebenarnya butuh figur kan Mbak ya. Jadi memang butuh figur. Mereka pengen tahu sih siapa saja sih yang sudah tanda kutip sukses di dunia pertanian. Kan kadang kita butuh role model juga, dan kalau udah ada role modelnya itu mereka kan lebih semangat ya gitu ya. Mereka biasanya tertrigger oleh role model kayak oh aku pengen jadi seperti tanda kutip Atta Halilintar gitu kan, aku pengen jadi ini karena mereka ada role modelnya. Nah di pertanian ini kan sebenarnya banyak kayak tadi yang disampaikan Mas Herman ya, bahwa ada si A, si B, si C gitu yang mereka sebenarnya udah sukses, sudah bagus secara industri pertaniannya, tapi kadangkala ninja sembunyi, jadi sembunyi akhirnya kurang terekspos. Jadi salah satu cara bagaimana kita mengajak teman-teman muda ini untuk mau mulai bertani kembali, tanda kutip itu bukan hanya mencangkul tadi ya, tapi banyak loh di pertanian itu yang bisa dilakukan macam-macam, mulai dari horti itu pun termasuk pertanian kayak gitu Mbak Lili itu pun nggak mencangkul ya, tapi dia membuat sebuah kreativitas yang akhirnya punya nilai jual, ada value-nya, dan itu saya kira teman-teman Gen Z saat ini, teman-teman Alpha itu sudah sangat punya modalnya gitu ya, kekreativitasan itu mereka udah banyak lah. Nah tinggal mungkin nanti kita bareng-bareng yuk diskusi, sharing bagaimana mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki oleh teman-teman, terutama untuk industri pertanian. Karena sekali lagi ya, di Batu kan dari dulu waktu saya kecil juga pasti terkenalnya adalah kota yang agropolitan kayak gitu ya. Jadi sayang sekali kalau itu kurang dimaksimalkan, dan sudah ada loh sebenarnya lokal heroes-nya. Nah tinggal diangkat aja, sharing bareng-bareng, terus belajar bareng-bareng. Nah akhirnya difasilitasi melalui program Abang Tani Kelas. Kapan lagi kita bisa kumpul dengan teman-teman yang masih segenerasi gitu ya, nggak jauh banget gitu kan ya. Biasanya kan kalau mohon maaf misalnya, kumpul petani, anggapannya kan sama bapak-bapak nih kayak gitu nih, jobnya nanti pun bapak-bapak gitu ya. Nah, tapi kalau kita kumpul sama anak-anak muda, terus kita ngobrolin tentang pertanian, lalu apa nih sumbangsi kita di bidang pertanian, dan nggak apa-apa loh masih ide kayak gitu ya. Jadi misalnya Mas, aku ini belum bertani tapi aku punya ide nih, nah itu boleh ikut, boleh gabung, nanti kita bisa networking kan misalnya, ada ide ini, terus ada si ini yang ternyata punya resource-nya, jadi bisa langsung nyambung kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi ini diajak bagaimana mereka biar semakin tertarik gitu ya, karena petani-petani muda ini calon-calon penerus petani yang ada di Kota Batu, karena tanpa adanya mereka tidak ada regenerasi gitu ya Pak ya. Sejauh ini sudah menjangkau apa saja yang di Kota Batu, mungkin sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas gitu. Ini untuk infonya ya. Jadi yang pertama, kemarin kita terima kasih sekali dibantu teman-teman Kominfo ya. Nah, Kominfo itu untuk dipajang tuh di beberapa titik videotron. Jadi yang tadi ditampilkan tadi itu adalah bisa dilihat di videotron di beberapa titik Kota Batu. Lalu yang kedua adalah kita kerjasama dengan teman-teman yang memang udah dekat dengan petani ya. Jadi langsung menghubungi istilahnya ada PPL, terus ada juga yang petani yang punya influence kayak gitu ya. Influencernya petani itu kan ada sebenarnya ya. Nah itu juga dibantu itu untuk mensosialisasikan, menginformasikan. Terus kemarin teman-teman dari Dinas Pertanian juga ada perwakilan ke UB gitu ya, ke Fakultas Pertanian. Lalu rencananya kami juga akan ke salah satu SMK ya, Herman ya. SMK 2. SMK 2 ya, itu katanya ada SMK Pertanian ya. Nah itu kita pengen dorong tuh sosialisasi ke sana untuk ayo ikut, karena mereka ini nanti kapan lagi bisa langsung bersentuhan dengan teman-teman yang expert di bidang pertanian, terutama yang memang sangat lokal sekali, yaitu Kota Batu kayak gitu. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Nanti kita akan kembali berbincang mengenai inovasi teknologi apakah yang akan ditawarkan di Abang Tani Kelas 2024 ini. Tetap bersama kami di Special Talks.
mengenai petani-petani yang sukses ya, petani-petani muda yang sukses di Kota Batu. Nah, mungkin di segmen yang berikut ini Bapak, apakah ada inovasi-inovasi teknologi terbaru yang dapat semakin mendukung pertanian di Kota Batu ini? Ya, kalau menurut saya salah satunya adalah manajemen pertaniannya ya. Itu yang mungkin belum optimal ada di Kota Batu. Artinya juga database yang kemarin aja kita memulai ini, database petani muda ada berapa sih gitu aja masih rancu ya datanya ya. Itu mungkin yang mau akan dioptimasi. Artinya dari data itu baru kita bisa ngomong tentang arah kebijakan gitu ya. Selain juga teknologi, mungkin teknologi IoT seperti yang disinggung tadi oleh Mas Arief, Internet of Things untuk pertanian, dan itu dalam skala kecil sebetulnya sudah dilakukan di beberapa budidaya pertanian yang ada di Kota Batu ya. Itu nanti yang paling penting lagi nanti mungkin tentang manajemen pasca panennya. Oh ya. Itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam program Sartani Gaya itu mungkin ya. Belum optimal, nanti mungkin akan dioptimasi lagi karena pasca panen ini menjadi problem utama juga di Kota Batu karena para petani di Batu masih menggantungkan untuk market utamanya itu ke pasar tradisional atau bahkan kepada tengkulak, yang artinya secara bargaining position mereka juga sangat rendah. Yang terjadi di sekitar saya ya di Sawah Rojo itu yang saya tahu bahwa mereka itu bahkan hitungannya itu nggak bisa presisi loh, berapa itu berapa kintal atau mereka percaya aja begitu. Terus harganya berapa ya tergantung pasar. Padahal itu kan ironis banget. Pasarnya cuma berapa kilo dari lahan mereka. Ya nantinya mungkin ada inovasi yang akan dibuat untuk kemarin itu ada cerita yang di Sleman yang tentang pola market di cabe. Nah, mereka kecil-kecil dikumpulin terus sistemnya sistem lelang. Dan yang harus mengadopsi adalah misalnya industri perhotelan, nah industri seperti itu. Mungkin itu nanti juga bisa diterapkan di Batu. Artinya juga kita akan punya kepastian harga. Dengan itu juga nanti kita akan membuat budidaya yang bisa memastikan hasil produksi itu juga. Itu nanti yang mungkin akan menjadi semacam inovasi ya, yang untuk teknologi dan informasi untuk teknologi pertanian di Kota Batu. Baik, luar biasa. Ya, kalau misalnya kita ngomongin globalisasi ya Pak, apalagi sudah Gen Alpha nih, tidak terlepas dari yang namanya internet, teknologi yang semakin hari tidak ada habisnya seperti itu. Nah, mungkin selain Internet of Things ya, apakah ada teknologi lain yang berpotensi untuk mendorong pertanian di Indonesia khususnya di Kota Batu? Monggo. Kalau dari saya pribadi sebenarnya sepakat sama Pak Herman ya bahwa IoT itu sekarang udah mulai banyak digunakan walaupun penggunanya masih di lahan tertutup Pak ya. Jadi memang skala kecil. Kalau lahan terbuka itu emang punya challenge lain gitu ya. Karena kalau lahan terbuka pasti akan lebih rawan hama dan cuaca dan sebagainya. Tapi seenggaknya sudah mulai ada nih best practice yang udah dilakukan di Kota Batu untuk IoT. Dan kalau dari saya pribadi kemarin sempat ketemu dengan teman-teman dari Mapit ya, kayak gitu ya. Jadi ada teman dari Mapit dan sudah beberapa kali juga mengisi di program yang hampir sama di Banyuwangi, Jagoan Tani Banyuwangi misalnya gitu ya. Mereka benar-benar mengencourage apa yang namanya geospasial. Jadi seperti saat ini kita mungkin sering dengar ya panen raya. Itu di telinga kita enak ya, panen raya kayak hari raya ya, kayak hari raya. Tapi sebenarnya di level petani itu kan sebenarnya deg-degan juga ya. Ini kalau panen raya artinya suplainya melimpah dan akhirnya harga akan turun. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengatasi itu? Salah satunya adalah kita punya geospasial. Jadi kalau di Mapit itu kita bisa ngasih titik-titik tuh, di mana aja sih pertanian di Kota Batu. Nah itu kan kita kan belum tahu di mana aja titiknya. Kalau saya cari tomat gitu ya, atau cari wortel itu di sisi mana? Kalau kentang kan ada di mana Pak Juarang Kuali misalnya, Sumber Berantas. Jelas, tapi yang lain di mana nih titik-titiknya? Nah itu sebenarnya bisa pakai teknologi geospasial. Jadi kita bisa ngasih titik di mana ada lahan pertanian, siapa pengelolanya, dia tanam apa, kapan tanamnya, kapan panennya, itu akhirnya bisa kita data. Jadi seperti yang dikatakan Pak Herman, data itu sangat penting karena kalau nggak kita atur, kita bingung nih
kebijakannya apa kayak gitu. Karena kalau udah tahu nih bahwa next di sekian lahan, sekian hektar ini akan panen tomat, maka kan kita udah bisa antisipasi nih, misalnya kalau gitu kita siapin ada market yang siap nggak dengan sekian ton. Lalu kalau misalnya sekian ton terjual, sekian sisanya itu dilarikan kemana, otomatis kan akan pasca produksi lah ya, pasca panen gitu lah ya. Nah itu siapa tuh yang mau nampung kayak gitu. Jadi sebenarnya basis data itu bisa kita ambil misalnya pakai geospasial, dan itu sekarang udah mulai umum. Jadi kita bisa pakai teknologi kayak gitu Mbak untuk mulai dikenalkan nih ke teman-teman petani muda bahwa kamu kalau nanam itu dimasukin datanya biar nanti terdata, dan akhirnya anggaplah misalnya jelek-jelekannya bukan pemerintah, kita itu bisa dapat data, teman-temanku di sana lagi nanam wortel, kalau gitu aku nanam yang lain deh, biar nanti tidak barengan panennya, jadi harga bisa terjaga dan supply bisa tetap ada. Kadang kan panen raya banyak Pak ya, dikasih tuh, begitu nggak ada, nyari tomat gimana nih tomat, nah kayak gitu. Nah itu data-data itu sebenarnya dulu pengen dimulai waktu zaman dulu Mbak, waktu di Temas kayak gitu, tapi karena belum ada teknologinya. Nah ini ada teknologinya nih, jadi sebenarnya tinggal di encourage ke teman-teman dipakai, dan akhirnya bisa bermanfaat buat teman-teman petani muda maupun Kota Batu atau pemerintah gitu. Akhirnya punya policy driven yang by data, jadi nggak kayaknya gitu. Itu sih Mbak Lala. Iya, luar biasa. Berarti untuk dengan adanya teknologi ini pemirsa, itu tidak hanya memudahkan para pelanggan saja ya, tetapi manfaatnya banyak sekali untuk para petani-petani ini, apalagi untuk teman-teman di rumah yang mungkin bapaknya ini punya lahan sawah ya, punya lahan produktif, yang mungkin punya pikiran setelah ini saya udah mau mengolah sawah, padahal dengan adanya pertanian ini luar biasa bisa semakin mendukung sektor pertanian yang ada di Kota Batu, seperti itu ya Pak. Juga ngomong tentang teknologi hari ini yang lagi tren tentang blockchain yang mungkin bisa diterapkan juga di industri pertanian. Artinya data dan juga kebutuhan nanti akan match, dan itu teknologi yang akan bisa mengagregasi itu gitu lah ya. Luar biasa sekali. Nah, baik pemirsa, nanti sesaat lagi kita akan kembali lagi berbincang-bincang mengenai Abang Tani Class 2024 ini. Tetap bersama kami di Special Talks. Baik pemirsa, setelah kita berbincang panjang lebar mengenai pertanian yang ada di Kota Batu, kemudian petani-petani muda yang akan semakin meneruskan pertanian yang ada di Kota Batu. Nah, Pak, apakah ada pendekatan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, kemudian komunitas-komunitas pertanian di Kota Batu? Iya. Ini adalah salah satu inisiasi ya yang dilakukan oleh Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Pertanian, BKSDA itu ekonomi, komunitas, juga akademisi, dan bisnis, sektor bisnis. Jadi ini memang sebuah kerjasama heksahelik, dan dalam rangka untuk pendataan petani-petani muda itu juga salah satu memang menjadi concern dari Komite Ekonomi Kreatif, juga pembaruan data yang mutakhir untuk Dinas Pertanian ya. Memang ini sebuah bentuk kolaboratif, makanya kita kolaborasi juga dengan teman-teman komunitas, dengan Mas Arief dari Let's Play. Ini juga sudah punya pengalaman melakukan ini di Banyuwangi malah, dan mentor-mentornya salahnya dari Kota Batu. Di Banyuwangi mereka sudah punya program namanya Jagoan Tani ya, dan itu agak ironis kita ketinggalan punya program itu karena mentornya salahnya dari Kota Batu. Nah, gitu ya. Ini ketinggalan, tapi belum terlalu daripada tidak sama sekali gitu ya. Ini adalah sebuah inisiatif kita mau membuat untuk program peningkatan petani muda di Kota Batu. Betul. Nah, kalau kita ngomongin mengenai harapan-harapan dan jangka panjangnya bagaimana program ini, Pak? Apakah nanti someday kalau misalnya program ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, apakah juga terbuka untuk wisatawan? Oh iya, artinya bahwa
kita kembali kepada karakter utama Kota Batu dan juga menjadi sokok guru di Kota Batu ya, yang salah ini adalah pertanian, pariwisata dan UMKM yang menjadi concern untuk peningkatan ekonominya. Nah, tapi kita paling utamanya adalah sebetulnya kalau ngomong karakter utamanya adalah pertanian. Diharapkan bahwa pariwisata maupun UMKM itu juga impact dari pertanian yang mau kita optimasi. Tentu saja nanti itu kita harapkan bahwa itu juga selain hasil budidayanya, tapi juga experience-nya bisa dijual. Mungkin nanti akan ada smart and integrated farming, itu juga menjadi semacam alternatif wisata. Terus dari produk-produk pertanian juga ada seperti yang Mbak Lili bikin, Kokodema, media tanam atau apa, itu juga menjadi industri kreatif berbasis UMKM yang bisa juga mensupport di pertanian itu. Ya mungkin bisa nanti kedepannya menjadi wisata edukasi pertanian gitu ya Pak, yang ada di Kota Batu. Baik, untuk cara mendaftarnya sendiri, semisal saya dan juga pemirsa Agropolitan TV ingin mendaftar, bagaimana caranya, mungkin boleh dijelaskan? Jadi cukup mudah ya, jadi nanti teman-teman bisa, tadi kan di awal itu ada nih ya, scan barcode kayak gitu ya. Barcode, ya. Itu nanti bisa di scan di situ. Nah, terus juga bisa juga kontak ke nomor yang tertera di situ atau ke apa namanya? Instagram ya, udah ada Instagramnya. Jadi itu ada Abang Tani Kelas 2024 bit.ly gitu ya. Abang Tani Kelas 2024 itu bisa ke sana. Nah, terus bisa scan barcode juga atau menghubungi nomor yang di situ. Jadi mudah sekali, dan ini ada hadiahnya loh Mbak Lala. Oh iya, apa itu? Iya, hadiahnya wah fresh money ya. puluhan juta lah ya. Iya. Ya doakan nanti bisa nambah ini, karena Mas Herman dan teman-teman KK lagi melobi beberapa pihak itu untuk mau nih yuk bareng-bareng support program Abang Tani Kelas kayak misalnya nanti kan kemana Mas Herman kan juga ini mau ada pemilihan nih, nah itu apakah mereka concern nggak gitu kan? Iya, sejauh apa concernnya? Apakah mereka concern? Kalau concern kan misalnya bantu-bantu apalah bisa gitu bersinergi ya. Nah, gitu sinergi lah sama Abang Tani Kelas. Terus juga kita istilahnya sayang banget kalau kayak tadi dikatakan Mas Herman ya, ada mentor-mentor yang udah biasa sharing dengan teman-teman di luar Kota Batu. Mas Hadi itu malah sharing dengan orang-orang luar negeri ya. Nah itu tapi Kota Batu belum punya program yang ke Kota Batunya. Nah, oleh karena itu program ini sebenarnya pengen mulai mengencourage teman-teman Kota Batu, petani itu ayo mulai muncul nih, mulai concern, mulai peduli lah ya ke pertanian dan join aja kayak gitu. Toh gabungnya sama anak-anak muda gitu lah ya. Jadi jangan takut untuk sharing kayak gitu. Misalnya Mbak Lala, aku pinter nih media sosial, bisa nggak Mas? Ya selama media sosialnya itu atau punya apa namanya sosmed yang mengarah ke dunia pertanian itu boleh ikut loh Mbak. Jadi boleh ikut, dan apakah orang luar Kota Batu bisa, kemana ada usulan sih untuk ide gitu ya. Kalau misalnya saya kan orang Kota Malang, tapi saya punya ide bagaimana Kota Batu ini pertanian maju, itu boleh nanti gabung ke yang kategori ide gitu. Jadi itu misalnya dari luar Kota Batu, teman-teman yang punya ide kayak gitu. Nah, tapi ya pengaplikasiannya harus di Kota Batu. Jadi izinnya nanti ya idenya diambil oleh Kota Batu, itu kan sebenarnya hal-hal yang menarik ya, karena bisa jadi teman-teman di Kota Batu itu silap kayak gitu ya, nggak tahu bahwa oh ya ternyata ide-ide kayak gitu itu ternyata menarik nih kalau di Kota Batu kayak gitu, karena kita terlalu sibuk misalnya di dalam, tapi ternyata ada orang yang bisa melihat dari luar, itu melihat banyak potensi untuk Kota Batu terutama di pertanian. Jadi itu sih Mbak, nanti gabung aja scan yang tadi barcode atau bit.ly Abang Tani Kelas 2024 kayak gitu ya. Kalau nggak tahu bisa tanya-tanya juga kayak gitu kan di nomor yang tertera. Ini ada foto Pak PJ gitu. Dia tanya jangan ke Pak PJ, tanya ke Abang PJ. Nah, terima kasih Pak PJ juga udah mensupport lah istilahnya ya. Jadi kita diberi support untuk titik-titik Videotron yang itu sangat membantu juga untuk mensosialisasikan program ini. Itu sih Mbak Lala. Luar biasa sekali ya. Mungkin dari Bapak Herman ada yang ingin ditambahkan? Saya nambahin dikit dari Mas Arif tadi. Ini real success story. Dia bukan petani penggarap, bukan petani budidaya, tapi tahu nggak, dari sektor industri pertanian itu penghasilannya 60 juta per bulan. Itu kemarin Mas Dede Orsid yang cerita itu. Nah, dia menjual lewat aplikasi media sosial ya. Nah, itu hasilnya 60 juta. Itu kan artinya bahwa kreativitas juga inovasi di dalam industri pertanian tidak harus kotor-kotor dan harus mencangkul gitu. Artinya juga
itu pun juga membantu para petaninya untuk bisa menjualkan dengan harga yang lebih tinggi, kira-kira gitu ya. Artinya bahwa program ini bisa menjadi ajang untuk berkumpulnya para petani-petani muda, juga berkumpulnya ide dan inovasi-inovasi untuk kemajuan industri pertanian yang ada di Kota Batu. Betul, Ya. luar biasa. Jadi yang kalian yang mau ikut di Abang Tani Class 2024 ini tidak berbicara hanya tentang kotor-kotoran saja. Mungkin kalian punya ide, kemudian dalam bidang IT itu sangat diperlukan juga. Dan yang pastinya jangan lupa buat gabung di Abang Tani Class 2024. Apakah dipungut biaya, Bapak? Gratis ya, for free ya. Ya. Biro perekonomian ya. Ya. Itu benar-benar support lah ke acara ini. Jadi free bahkan berhadiah tadi. Wah. Itu sebenarnya uang apresiasi. Ya. Jadi bukan jangan kejar kalau gitu aku kompetisi enggak, tapi kita apresiasi teman-teman yang memang nanti beneran effort kayak gitu ya untuk memajukan Kota Batu. Kenapa enggak kita kasih apresiasi gitu loh Mbak ya, dan itu harapannya bisa semakin menyemangati teman-teman ini. Benar, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Herman dan Ya. juga Bapak Arif. Semoga sukses untuk Abang Tani Class 2024. Amin. Jangan lupa buat gabung. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh pemirsa Agropoli Televisi. Saya Laura Fidela pamit. Sampai jumpa.